Oke, selanjutnya ini ntar bakalan kita bahas secara detail ya spesifikasi dari sepeda lipat listrik ini. Sebenarnya tuh banyak sepeda lipat listrik dari pabrikan. Salah satunya ada Orion, ada Lankelesi, dan ada Xiaomi. Tapi kenapa saya lebih memilih Xiaomi? Karena menurut saya itu dari brand Xiaomi itu udah bagus ya, meskipun umumnya teman-teman mungkin tahu kalau Xiaomi itu produknya elektronik, bisa HP, bisa sound, bisa peralatan dapur atau yang lain kan banyak. Nah, menurut pandangan saya sih mending Xiaomi aja deh. Gak tau lah, yang penting feeling saya mengatakan lebih baik beli Xiaomi. Meskipun teman saya ada satu lagi, dia beli Lankelesi yang 20 inch, tapi saya lebih memilih ini sepeda lipat dari Xiaomi ini teman-teman. Terus kenapa saya ambil yang 16 inch, kenapa nggak ambil yang 20 inch? Itu karena tinggi badan saya kan 175 cm ya, tinggi badan 175 cm, dan sekarang berat badannya udah turun jadi 69 kg. Kalau saya perhatikan nih ya, saya kan pernah naik Elementro ya, Elementro yang mungkin teman-teman udah pernah sering lihat di vlog ini. Itu saya ngerasa nyaman dengan ukuran frame 16 inch, dalam artian itu dengan tinggi dan berat badan saya seperti ini itu tidak berpengaruh terhadap performa saya waktu goes pakai sepeda lipat 16 inch. Makanya saya lebih prefer memilih yang 16 inch. Selain itu lebih simpel, kalau misalnya kita mau loading atau mau kita naik MRT, KRL itu lebih simpel dan lebih enak. Dan dia itu ringkas, ditempatkan dimanapun bisa, jadi space-nya lebih kecil daripada 20 inch. Terus selanjutnya adalah bentuknya yang elegan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tahu, ini bentuk frame-nya, frame sepedanya itu simpel sekali. Karena apa? Baterainya itu bentuknya silinder dan dia ada di dalam sini. Nah, nanti kita shoot dari dekat ya. Nah, itulah. Oke, baiklah teman-teman, mari kita langsung bahas tentang sepeda lipat listrik dari Xiaomi ini ya, Xiaomi Qi-Cycle F1 Smart Bike Electric. Oke, kita mulai dari bawah aja ya teman-teman. Jadi ini adalah sepeda lipat listrik yang menggunakan wheelset berukuran 16 inci, dan ini adalah sisi bagian magnet. Apabila nanti teman-teman mau ngelipat sepeda ini, nanti magnet ini akan bertemu dengan magnet yang di belakang untuk memudahkan teman-teman membawa sepeda ini. Terus yang kedua adalah ini adalah motornya di sini. Jadi high speed motornya ada di depan. Dia itu penggerak roda depan, dan di sini tuh ada 3 mode ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut 3 mode dari motor listrik ini bagaimana. Terus yang kedua di sini frame-nya itu menggunakan frame ini ya, masih bentuk U ya teman-teman. Nah ini mesin U, dan ini menggunakan bahan alloy jadi ringan. Dan untuk sistem brake setnya ini masih menggunakan menu U-brake ya, U-brake atau V-brake ini ya, kayaknya U-brake ya karena bentuknya kayak gini. Tapi yang jelas dia ini menggunakan karet pedal seperti ini untuk menahan daya laju dari roda depan gitu teman-teman. Terus naik ke atas, ini ada lampunya ini udah LED teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau berkendara malam hari nggak perlu beli lampu tambahan, karena di sini sudah ada fitur lampunya. Dan ini lampunya ada depan dan belakang. Untuk menghidupkan lampu ini itu nanti kita bahas di monitor di atas. Lanjut ke handle post. Nah, handle postnya ini no brand ya, alias dia tuh udah dari Xiaomi-nya kayak gini. Nah, dan dia tuh ngelipatnya ke kiri teman-teman. Nah, ini ngelipatnya ke kiri, lipatannya ini ya. Tapi kalau mau buka lipatan ini teman-teman harus pakai obeng. Nah, nih kita harus mengendurkan ya, atau melepas ini baut ini biar ininya kendor, terus lepas dan bisa dilipat begini ya. Dan karena ini versi Cina, jadi bahasanya masih banyak yang Cina. Nah, jadi ini untuk sistem brake set pengeremannya masih mekanik teman-teman ya, untuk rem depannya. Nah, dan ini belum dirapikan, nanti gampang lah dirapikan lagi ya. Dan ini handle postnya itu nggak teleskopik, jadi dia itu handle postnya udah ukurannya fix, dan ini ukurannya 37 cm. Terus lanjut ke atas, ini handle gripnya bawaan, dan ini tebel. Ini enak banget buat digenggam teman-teman.
Nah, ini handle remnya masih bawaan dan ini adalah bel. Suaranya nyaring sekali. Nah, ini kunci rantai teman-teman. Jadi ini aksesoris tambahan ya, kita beli lagi di luar. Terus untuk handlebarnya ini handlebar seperti biasa pada umumnya, yang ini panjangnya sekitar 60 cm. Seperti handlebar pada sepeda lipat yang lain. Nah, ini itu monitoring buat sepeda listriknya. Nanti kita bakal hidupin. Terus, nah ini dia tuh pakai Shimano Nexus 3 speed teman-teman. Jadi ini fiturnya kalau misalnya teman-teman mau nambah gigi, ini digeser ke sini set gitu. Nah, ini nambah speed. Kalau teman-teman majuin ke depan itu ngurangin speed. Dan ini cuma 3 speed ya. Meskipun 3 speed tapi udah ada gaya dorong dari motor listriknya yang dinamakan fitur pedal assist teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini. Terus kita coba hidupin aja ya ini. Ya, ini kalau mau dihidupin teman-teman. Teman-teman pencet tombol ini yang lama. Nah, sampai hidup dia. Nah, ini udah hidup key cycle-nya. Nah, di sini kondisi baterainya tinggal 1 karena kemarin sudah saya mbak goes ke Maikarta bolak-balik, ke Lipo juga. Nah, di sini itu teman-teman kalau misalnya pengen tahu artinya dari ini itu bisa pakai Google ya. Karena ini adalah versi China, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dan tadi buat teman-teman kalau mau hidupin lampunya itu tinggal pencet tanda ini yang lama sampai dia muncul indikator lampu. Nah, ini udah muncul indikator lampu, berarti lampu depan dan lampu belakang sudah nyala. Coba kita lihat. Nah, lampu depannya udah nyala dan dia menggunakan lampu LED teman-teman. Terus lampu belakangnya juga udah nyala. Nah, bagus kan lampu depannya ya? Dan lampu belakangnya bagus kan? Kayak gini lah. Oke, selanjutnya kalau misalnya teman-teman pengen nambah speed ya, dalam artian ketika goes nanti, oke ini kita matikan dulu biar nggak boros. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya teman-teman pengen nambah speed untuk goes dengan fitur pedal assist-nya, nah ini di sini. Ini kalau misalnya nggak di-goes nggak muncul ya. Nanti teman-teman coba goes deh. Ntar atau saya selipin deh. Dan yang jelas total jarak yang sudah ditempuh itu adalah 788 km sejauh ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nanti untuk fitur ini saya jelasin di next ya. Nanti setelah ini ada deh, saya selipin deh biar teman-teman nggak bingung. Oke, lanjut ke frame. Nah, ini frame-nya itu teman-teman, ini frame-nya itu sangat simpel sekali ya. Dia tuh cuma pakai desain satu batang gini ya. Menyebutnya apa ini? Batang kayaknya ya. Satu cube atau ya. Nah, baterainya itu ada di dalam sini teman-teman. Dia tuh menggunakan baterai Panasonic dengan kapasitas 5800 mAh dan udah menggunakan baterai tipe lithium ya, seperti baterai-baterai yang lain. Dan ini kalau dicas biar penuh itu sekitar 3-4 jam teman-teman. Ini ada logo key cycle-nya, dan di sini untuk melepas baterai itu teman-teman juga harus melepas handle post. Karena apa? Karena baterainya di sini bolong nih, berlubang sampai sini ya. Jadi seat post ini itu nembus ke baterai. Jadi baterainya tuh nanti ada bolongnya. Ntar saya buka juga. Dan nah ini nih, di sini tempat ngecas baterainya nih. Nah ini indikator baterai. Nah baterainya tinggal 1 kan. Dan tempat ngecasnya itu di sini nih. Nah ini. Nah tempat ngecas baterainya colokannya di sini standar ya, pakai 220 volt. Tapi ini dayanya bisa sampai 250 watt teman-teman. Daya baterainya ya. Nah untuk armnya ya, yang sangat saya salut tuh adalah arm ini ya. Armnya tuh simpel sekali teman-teman. Nah jadi begini nih. Nah di sini di bagian belakang ini ada fitur torque. Dalam artian tuh teman-teman untuk menggunakan fitur pedal assist itu berdasarkan kayuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya kayuhannya itu dirasa butuh dorongan, secara otomatis dia ini bakal dorong sendiri. Nah sensornya tuh ada di sini, di torque motor yang belakang ini teman-teman. Dan dia menggunakan rem tromol kayak rem-rem yang dulu ada di sepeda motor lah ya. Sistemnya gitu nih.
Ini kawat remnya ini. Nah ini. Ini kawat remnya. Nah kayak gini lah kawat remnya ya. Dan tadi magnet yang saya bilang buat lipatan tuh ada di sini. Jadi yang depan nanti kalau misalnya dilipat itu harus menyentuh dengan magnet ini biar gampang bawanya. Oke, selanjutnya ke crankset. Nah, ini cranksetnya udah diubah pakai cranksetnya Light Pro teman-teman. Jadi ini tinggal ganti aja kemarin karena saya mau upgrade ring chainnya itu jadi lebih besar. Jadi 58T. Nanti kita lihat juga deh. Dan di sini pedalnya juga saya ganti pakai merek Rock Bros. Ini enak banget. Jadi lebih pakem kalau misalnya mau digowes. Dan kita pindah sisi ke sebelah sana ya. Oke teman-teman, kita pindah sisi ke sebelah sini ya. Nah ini adalah penampakan frame-nya. Jadi frame-nya kayak frame cube gitu, tabung silinder yang isinya baterai merek Panasonic dengan daya 250 watt dan 5800 mAh. Nah ini dia cranksetnya yang udah di-upgrade. Ini pakai Light Pro dan dia pakai ukuran ring chain 58T 30 mm BCD ya. Nah inilah. Dan untuk armnya juga sama, bagus. Nah ini kondisi roda belakangnya seperti ini teman-teman, bagus ya. Jadi meskipun ini sepedanya mungil ya, tapi kelihatan stylish sekali teman-teman. Dan yang bikin berbeda adalah ini menggunakan Shimano Nexus. Shimano Nexus cuma 3 speed teman-teman. Nah ini, jadi gearsetnya tuh ada di dalam. Gearsetnya tuh ada dalam sini. Ini kayak semacam RD ya, RD-nya kayak gini Shimano Nexus tuh. Lebih detailnya teman-teman bisa cari nanti gimana. Dan ini perbedaan giginya di bawah seperti ini. Nah, dan ini ada keterangannya ya. Don't disable the torque sensor. This will void the warranty. Jadi jangan coba-coba untuk mengubah atau melepas fitur torque sensornya karena ini nggak ada garansi teman-teman ya. Jadi di sinilah. Tuh, ada keterangan Shimano Nexus. Mungkin ini adalah produk Shimano yang khusus buat sepeda listrik, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke handle post. Seperti biasa, handle post dengan ukuran 31. Jadi ini kayak Splendid yang itu ukurannya. 31,5 atau 31,8. Dan ini udah diganti juga sadelnya, pakai sadel shadow. Nggak tahu ini lebih empuk aja sih, lebih enak. Jadi begitu teman-teman. Lalu kayak ginilah frame-nya ya. Jadi ini menggunakan roda penggerak depan. Jadi fokus motor listriknya tuh ada di sini. Ini magnet tadi itu harus nyolok sama yang tadi yang di belakang itu ya teman-teman ya. Oke. Untuk fitur sendiri di Xiaomi Keycycle EF1 ini cuma menggunakan fitur pedal assist. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nambah tuh nanti pencet yang ini, kalau mau ngurangi pencet yang ini ya. Nanti saya selipin deh. Oke, kayak gini lah penampakan dari sepeda listrik Xiaomi EF1. Harganya 8 juta. Belinya di Jakarta Notebook.